Arsenal menjalani bulan Januari yang berat di Liga Premier, yang memunculkan keraguan baru mengenai kemampuan mereka mengakhiri penantian sepanjang gelar juara Inggris. Setelah membuka tahun 2026 dengan kemenangan atas Bournemouth, Arsenal hanya bermain imbang tanpa gol melawan Liverpool dan Nottingham Forest. Kini Arsenal harus menelan kekalahan kandang pertama musim ini pada minggu lalu setelah dilibas Manchester United 2-3 pada lanjutan Liga Inggris. Hasil ini menandai keperkasaan Michael Carrick yang mencatatkan 2 kemenangan dari 2 laga sejak ditunjuk sebagai pelatih caretaker Manchester United hingga akhir musim. Jarak Arsenal dengan Manchester City dan Aston Villa di puncak klasemen Liga Inggris kini terpangkas menjadi hanya 4 poin. Sekaligus menghidupkan kembali persaingan gelar juara. Dengan kekalahan ini, Arsenal masih bertahan di puncak klasemen Liga Inggris dengan 50 poin. Mereka kini hanya unggul 4 poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua. Harapan Arsenal mengakhiri penantian panjang gelar Liga Premier terguncang usai ditekuk Manchester United. Sempat unggul via gol bunuh diri Martinez. The Gunners kebobolan oleh Mbeumo dan Dorgu. Gol Merino nyaris selamatkan poin. Namun Junho hancurkan tuan rumah lewat gol kemenangan dramatis. Kapten Arsenal Martin Odegaard mengatakan timnya memang tidak cukup bagus melawan setan merah. Kekalahan ini juga menjadi pertama kalinya Arsenal kebobolan 3 gol dalam satu pertandingan sejak Desember 2023. Serta membuat The Gunners gagal meraih kemenangan dalam 3 laga Premier League terakhir secara beruntun. Mikel Arteta merefleksikan kekalahan menyesakan tersebut seusai laga. Pelatih asal Spanyol itu mengakui performa timnya berada di bawah standar yang biasanya mereka tunjukkan sepanjang musim. Menurut Arteta, Arsenal sebenarnya mengawali pertandingan dengan sangat baik dan mampu mengontrol jalannya laga. Tetapi hasil akhir jauh dari ekspektasi sang pelatih. Arsenal harus segera melupakan kekalahan ini karena mereka akan menghadapi Kairat Almaty di Liga Champions pada hari Rabu. Laga yang wajib dimenangkan untuk menyapu bersih rekor sempurna di fase Liga. Kekalahan ini mengakhiri catatan 13 pertandingan. Tak terkalahkan Arsenal di semua kompetisi sejak terakhir keok dari Aston Villa pada Desember tahun lalu. Arteta menekankan bahwa kebersamaan tim jadi kunci Arsenal untuk tetap jadi yang terdepan di jalur juara. The Gunners masih punya tekad kuat mengakhiri penantian 22 tahun untuk jadi juara Liga Inggris. Sementara itu Aston Villa memanaskan jalur juara setelah meraih kemenangan 2-0 atas Newcastle United pada hari yang sama. Namun mereka sudah mengamankan tempat di babak sistem gugur kompetisi tersebut. Pertandingan Liga Premier The Gunners berikutnya adalah perjalanan ke Elland Road untuk menghadapi Leeds. Pasukan Daniel Farke sedang dalam performa yang cukup baik dan hanya kalah 1 kali dari 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Meski sempat dibantai 5-0 oleh Arsenal di Emirates saat kedua tim bertemu di awal musim. Bagi Arsenal, kekalahan dari Manchester United menjadi tamparan keras.
Dominasi tanpa efektivitas tidak akan cukup di level tertinggi. Mikel Arteta punya pekerjaan rumah besar, penyelesaian akhir, konsistensi lini belakang, dan ketenangan di momen krusial harus segera dibenahi jika Arsenal ingin tetap bersaing di jalur juara. Selain itu, perhatian pada beberapa pemain yang tampil di bawah standar juga turut menjadi bahan evaluasi untuk Arteta. Martin Zubimendi menjadi figur paling merugikan karena umpan balik cerobohnya langsung menghasilkan gol penyeimbang bagi Manchester United. Ia memang sempat mengancam lewat sundulan, tetapi kesalahan fatal itu membuatnya ditarik keluar sebelum 1 jam pertandingan berjalan. Gabriel Magalhaes juga mengalami kesulitan besar saat menghadapi pergerakan Bryan Mbeumo di sisi pertahanan. Biasanya, ia menjadi pengatur lini belakang, tetapi kali ini ketenangan dan kontrolnya tidak terlihat sepanjang laga. Viro Hincavi sebenarnya mengawali pertandingan dengan cukup menyajikan usai pulih dari cedera. Namun, kontribusinya menurun drastis setelah menit-menit awal dan pengaruhnya di sektor kiri semakin tidak terasa. Martin Odegaard tampil jauh di bawah ekspektasi sebagai pemimpin tim di lapangan. Akurasi operannya hanya mencapai 67% dan perannya semakin membudar seiring Manchester United menguasai tempo permainan. Gabriel Jesus memang menunjukkan beberapa sentuhan kreatif di lini depan. Akan tetapi, kontribusinya secara keseluruhan sangat terbatas dan tidak cukup membantu Arsenal membongkar pertahanan lawan. Laga Arsenal versus Manchester United menjadi gambaran jelas bahwa performa kolektif tidak bisa terlepas dari kualitas individu di momen krusial. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi serius bagi Mikel Arteta untuk memperbaiki konsistensi tim pada pekan-pekan berikutnya. Life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone.